Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai, karena Paskah kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita pujikan PKJ 2, mulia-mulia namanya. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah di rumah-rumah dalam ibadah Paskah saat ini, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga saudara. Amin. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 187. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kita bersama-sama berteduh di hadapan Tuhan, memasuki pengakuan dosa. Kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman
keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita kasih, berita anugerah. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikian anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Hitung jemaat 188 bait yang kedua. Karya kasih-Nya genap, haleluya, kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkanlah kita terbenam, haleluya. Saatnya kita akan menerima sabda Tuhan. Namun sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di hari kemenangan, kebangkitan Yesus, Paskah saat ini, kami bersama-sama hendak menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu membangkitkan iman kami. Roh Kudus mengurapi hati kami, menolong kami mendengar dan menyatakan firman itu dalam perilaku kami. Demi nama Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Itu adalah judul khotbah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang luar biasa dan besar adalah kisah kebangkitan Yesus Kristus, di mana kisah itu melibatkan kekuatan alam yang dahsyat mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyatnya dengan suasana kematian Yesus, di mana kegelapan menguasai waktu itu dan diikuti gempa yang membuat tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Juga pada waktu itu bukit-bukit terbelah ketika kematian Yesus. Di sisi dahsyatnya kebangkitan Yesus Kristus, justru malaikat-malaikat Tuhan menyerahkan perempuan-perempuan untuk menyampaikan berita itu kepada para murid. Sekalipun perempuan-perempuan pada waktu itu dengan hati yang bercampur aduk antara ketakutan dan sukacita. Kedua perempuan itu pergi dengan takut tapi sekaligus sukacita. Mereka berlari cepat, seolah-olah tidak sabar memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi sebelum perempuan-perempuan itu bertemu dengan para murid Yesus, justru mereka bertemu dengan Yesus Kristus. Dan pada waktu itu Yesus memberikan kedamaian dengan salam bagimu. Mereka tidak sekedar hanya menyalami Yesus, tetapi memeluk kaki serta menyembahnya. Dan saat itu juga Yesus mengutus perempuan-perempuan itu dengan mengatakan, "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tetapi didahului jangan takut." Kekasih-kekasih Kristus, memang berita Injil itu sangat realistis, di mana tidak memberitakan sesuatu yang baik-baik saja tentang kebangkitan, sukacita, tetapi Injil memberitakan tentang bagaimana perempuan-perempuan itu takut datang ke kubur Yesus. Tetapi di balik ketakutan itu mereka tetap beriman dan percaya kepada Yesus yang mereka jumpai di jalan. Bahkan dalam situasi seperti itu Yesus mengutus. Inilah sebuah keberanian. Keberanian yang dalam arti oleh karena Paskah kebangkitan Yesus. Berita Minggu Paskah ini memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjaga kaki kita di tengah getaran dan memungkinkan kita untuk bertahan, tetapi juga berkembang, tetap bergerak, juga berlari sekalipun sulit. Sekalipun dalam situasi yang kritis seperti ini, situasi cemas, mencekam dan menakutkan, Paskah memberikan kekuatan kepada kita sekalian.
Hal ini memberikan wawasan tentang hakikat hidup kita di dunia ini. Jujur, hidup kita diselingi dengan ketakutan. Bahkan hidup kita kadang-kadang juga diselingi dengan kecemasan. Namun kebangkitan Kristus menciptakan kemungkinan untuk sukacita dan harapan dan keberanian menjalani hidup. Siapa di antara kita yang tidak cemas takut menghadapi situasi kondisi negara kita yang seperti ini? Oleh karena itu, dalam kebangkitan Kristus kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian. Cinta lebih besar daripada kebencian. Belas kasih melampaui penghakiman. Semua penderitaan dan kesulitan hidup ini bersifat sementara. Kapan virus corona ini akan berakhir? 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita tidak ngerti. Tetapi kebangkitan Kristus menjadi jawaban bagi kita sekalian. Semua penderitaan dan hidup ini bersifat sementara. Bahkan penderitaan, kesulitan, dan hal-hal yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan itu tidak pernah akan memiliki hidup kita. Tidak akan pernah. Lihatlah kasus di Wuhan. Ternyata selesai. Lihatlah penderitaan di kanan kiri kita. Tidak selamanya mereka menderita. Kalaupun ada saudara kita yang sampai menderita kemudian mati, tetapi matinya di dalam Kristus. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan, harapan, keraguan, dan iman. Itulah 2 sisi kehidupan di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji kebangkitan adalah sukacita, harapan, dan iman, dan akhirnya kita akan menang. Sebagai saksi yang harus menyampaikan pesan ini, mari lanjutkan kehidupan kita, terus berlari mengabarkan tentang harapan di dalam Kristus, kebangkitan di dalam Kristus. Adakah yang masih menakutkan dalam kehidupan kita? Tetaplah berlari mengabarkan kebangkitan Yesus dengan berani. Dan tetaplah membangun harapan, tetaplah berbagi kebaikan, dan tetaplah bersuka cita. Amin. Kita memasuki saat teduh. Non Kidung Jemaat 369, 368. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kami mohon untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, dan di situ sudah disiapkan litaninya. Mari kita berdoa secara sahut-sahutan. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan, maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkan doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakanlah dan terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan dari kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia,
dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menghaturkan persembahan dibarengi dengan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama sampai secukupnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan menghaturkan doa persembahan dan doa penutup. Bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan di dalam surga, betapa banyaknya berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Hingga pada kesempatan pagi ini Bapa, kami boleh menghaturkan persembahan berupa uang. Berkenan Tuhan menyucikan dan mengkuduskan, biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk kehidupan berjemaat kami di GKJ Wates Selatan, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah Tuhan memampukan untuk bisa mengelola persembahan ini sehingga bisa mencukupkan untuk kehidupan berjemaat. Tuhan Yesus, saat ini kami juga senantiasa ingat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami akan mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Berkati Tuhan kami dan sertai, berkati juga aktivitas kami selanjutnya, sehingga kami boleh membawa berkat Paskah ini di dalam kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Di dalam kami menghaturkan persembahan dan mengadakan ibadah Paskah pada pagi hari ini, terselip dosa dan kesalahan, berkenan Tuhan mengampuni. Kami serahkan, kami pertaruhkan doa ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang boleh bangkit dan boleh menebus dosa-dosa kami, Tuhan Yesus yang sudah menjadi pemenang bagi kehidupan kami. Amin. Kita akan diutus Tuhan dengan nyanyian pengutusan 453 bait yang pertama, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya.
Saudaraku, pengorbanan Tuhan Yesus merupakan sebuah upaya Allah menyatakan damai dan penyatuan dunia. Ia mengharap agar dunia menjadi satu keluarga besar umat manusia yang hidup dalam persekutuan penuh cinta. Kiranya melalui perdamaian Kristus, segala bentuk kejahatan, kebencian, pelecehan terhadap sesama mesti diganti dengan kehidupan dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan demikian kematian Yesus sudah sangat cukup, artinya cukup sekali saja penumpahan darah itu terjadi. Terimalah berkat Tuhan, undurlah dari tempat ibadah keluarga ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita semua dengan berkat-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber Damai Sejahtera, mengkuduskan keluarga-keluarga saudara. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Selamat Paskah 2020, Tuhan memberkati.